Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Sufyan bin Umayyah, sahabat yang tidak pernah meninggalkan Mekah. Umayyah bin Khalaf, ayah Sufyan, adalah seorang pemimpin suku Jummah, salah satu klan besar dari suku Quraisy. Orang kaya yang punya aset di beberapa tempat, di antaranya Thaif. Umayyah bin Khalaf juga punya puluhan budak, di antaranya Bilal bin Rabah yang pernah disiksa hingga dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umayyah bin Khalaf merupakan seorang tokoh kafir Quraisy yang dikenal kejam karena senantiasa menyiksa orang-orang yang masuk Islam dan juga senantiasa berusaha berencana membunuh Rasulullah. Ayahnya sangat memusuhi Islam, namun Sufyan sendiri tidak terusik dengan kehadiran Islam dan Rasulullah. Dirinya bahkan tidak ikut pasukan Quraisy memerangi kaum muslimin dalam perang Badar dan berkilah bahwa Muhammad tidaklah mengganggu pikiranku, hingga suatu ketika saat dirinya sedang duduk di atas bukit untuk mengawasi peperangan yang terjadi antara kaum Quraisy dan kaum muslimin, ia melihat ayahnya dan kakaknya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Maka kebenciannya terhadap Islam dan Rasulullah kian membara. Kematian Umayyah oleh kaum muslimin di perang Badar membuat anaknya Sufyan bin Umayyah begitu dendam pada Rasulullah yang dianggapnya bertanggung jawab atas kematian bapaknya tersebut. Ia menghasut Umair bin Wahab untuk membunuh Rasulullah. Kesulitan ekonomi keluarga dan hutang-hutangnya akan ditanggungnya jika ia mampu membalaskan dendamnya, dan Umair pun bersedia. Dibuatlah kesepakatan di tempat tersembunyi di dekat batu besar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kesepakatan tersebut kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Umar pun sempat berhadapan-hadapan dengan Rasulullah, namun ia justru membiarkan Rasulullah hidup dan memilih untuk masuk Islam. Keadaan tersebut makin membuat Sufyan bin Umayyah membenci Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah diusir dari Makkah, beliau bersabda, "Sungguh aku diusir darimu, Makkah. Sungguh aku tahu bahwa engkau adalah negeri yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Andai pendudukmu tidak mengusirku darimu, maka aku takkan meninggalkanmu." Setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung, sahabat dekat Sufyan yaitu Khalid bin Walid pernah mengajaknya ke Madinah menghadap Rasulullah untuk memeluk Islam. Tetapi dendam di hatinya lebih unggul, sehingga Sufyan menolak dengan keras ajakan Khalid ini. Bahkan ia berkata, "Jika tiada siapapun lagi yang tersisa kecuali aku, pasti aku tidak akan mengikutinya selama-lamanya." Ketakutan Sufyan hingga ingin meninggalkan Mekah kemudian saat peristiwa Fatu Makkah, pembebasan kota Mekah, di mana Rasulullah dan kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam menyebar agama Islam. Justru banyak kaum musyrikin lari meninggalkan kampung halamannya, yakni Mekah, termasuk Sufyan bin Umayyah. Sufyan lari meninggalkan Mekah karena dirinya takut akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena selama ini dirinya sangat membenci, bahkan sering menyakiti kaum muslimin. Tapi istrinya yang bernama Najiyah binti Walid bin Mughirah memilih tinggal di Mekah dan masuk Islam. Umair bin Wahab yang merupakan sepupu Sufyan bin Umayyah dan seorang sahabat lamanya datang menghadap Rasulullah untuk memintakan jaminan keamanan kepada Sufyan agar ia mau kembali ke Mekah. "Wahai Rasulullah, Sufyan bin Umayyah pemimpin kaumnya pergi karena takut kepadamu. Ia meninggalkan Mekah menuju pantai untuk berlayar ke Yaman. Apakah engkau menjamin keselamatannya?" tanya Umair. "Ia aman," kata Rasulullah dengan serta-merta. "Wahai Rasulullah, jika demikian,
Berilah aku tanda agar Sofyan tahu bahwa engkau menjamin keselamatannya, pinta Umair bin Wahab. Maka Rasulullah pun memberikan surbannya kepada Umair agar diberikan kepada Sofyan bin Umayyah sebagai tanda jaminan atas keamanan. Umair bin Wahab pun segera bertolak menuju Jeddah menyusul Sofyan yang sedang menuju kapal yang akan membawanya ke Yaman. Sesampainya di Jeddah, Umair mendapati Sofyan hendak menaiki kapal, maka Umair pun memanggilnya. "Wahai Sofyan, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Demi Allah, kembalilah dan jangan hancurkan kehidupanmu. Ini adalah surban tanda jaminan keamanan untukmu dari Rasulullah. Dengannya aku datang kepadamu." Umair menyodorkan surban milik Rasulullah ke arah Sofyan. "Celakalah engkau, menjauhlah dan jangan bicara kepadaku lagi," sanggah Sofyan. "Wahai Sofyan, sebaik-baik manusia, selembut-lembut manusia, sekasih-kasih manusia adalah anak pamanmu, Muhammad. Kekuatannya adalah kekuatanmu, kehormatannya adalah kehormatanmu, dan kekuasaannya adalah kekuasaanmu," desak Umair. "Biarkan aku menempuh jalanku, aku tidak akan kembali selamanya." Sofyan bertahan dengan keinginannya untuk meninggalkan Mekah. "Kembalilah bersamaku ke Mekah, negerimu dan negeri nenek moyangmu. Engkau adalah putra Mekah, orang terhormat dalam keluargamu serta pemimpin kaummu," bujuk Umair bin Wahab. Sofyan pun berkata lirih, "Aku takut kepadanya, Muhammad. Ia seutama-utama manusia dan orang yang sangat menyayangi sesamanya," sahut Umair bin Wahab berusaha meyakinkan. Hingga akhirnya Sofyan pun turun dari kapal dan kembali ke Mekah bersama Umair. Mengenal sosok sejati Rasulullah. Ketika telah sampai di hadapan Rasulullah, Sofyan berkata dari atas tunggangannya, "Wahai Muhammad, Umair datang kepadaku membawa sorbanmu. Ia mengatakan bahwa engkau menjamin keamanan untukku hingga berani mengajakku untuk datang kepadamu. Jika engkau rela, maka aku akan tinggal. Jika tidak, maka berilah aku tangguh berpikir selama 2 bulan dan aku akan pergi." Rasulullah pun menjawab, "Umair benar, turunlah wahai Abu Umayyah." "Tidak, aku tidak akan turun sebelum engkau menentukan tenggat waktu untukku," jawab Sofyan. "Baiklah, untukmu waktu 4 bulan," jawab Rasulullah. Dalam keadaan masih belum memeluk Islam, Rasulullah SAW mengajak Sofyan bin Umayyah untuk ikut bergabung dalam beberapa ekspedisi. Di antaranya ikut serta dalam perang Hawazin dan Hunain, serta pengepungan Taif. Untuk keperluan peperangan tersebut, Rasulullah bahkan meminjam 100 baju besi dan perlengkapan perang kepada Sofyan. Selesai peperangan tersebut yang semua dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah mengajak Sofyan ke sebuah perbukitan yang penuh dengan unta hasil dari rampasan perang. Sofyan sampai keheranan melihat pemandangan di hadapannya tersebut. "Apakah engkau merasa heran, wahai Sofyan?" tanya Rasulullah. "Ya," jawab Sofyan, "semua itu adalah milikmu," imbuh Rasulullah, yakni sebagai ganti kerusakan atas pinjaman baju besi dan perlengkapan perang yang sudah dipakai kaum muslimin. Ketika itu berkatalah Sofyan, "Tidak ada seorang pun yang memiliki kepribadian sebaik ini kecuali dia adalah seorang nabi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sofyan menyatakan keislamannya dan memilih untuk tetap tinggal di Mekah hingga akhir hidupnya. Ia wafat pada tahun 661 Masehi. Ia tidak pernah meninggalkan Mekah baik untuk ekspedisi pertempuran maupun mengikuti perpindahan ibu kota kaum muslimin. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami.
Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.